kita boleh menyaksikan segala keajaiban Tuhan dalam dunia ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kita dipanggil untuk merawat keselamatan dalam ibadah saat ini. Mari kita sambut panggilan Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 4. Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 4. Hanya dengan jalan mengingat akan Allah yang Maha Kuasa, mengingat kuasa-Nya yang penuh, kita akan menemukan betapa ajaibnya kasih Tuhan. Saat ini kita akan menghayati kasih itu melalui penghayatan firman Tuhan dalam hukum kasih yang saya ambilkan dari Matius 22 ayat 33, ayat 34 sampai 40 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus selalu buat orang-orang sakit itu bungkam, berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berulang kali kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hukum kasih ini. Tapi berulang kali pula kita gagal untuk mengerti dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka mari kita bertobat, mengakui dosa dan kesalahan kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Perdobatan, Kidung Jemaat 37B, bait 1 dan 2. Syairnya sama yang di atas. Kalau yang B itu hanya 1 bait, tetapi yang A itu 4 bait. Kita akan menggunakan lagu 37B, syairnya bait 1 dan bait 2. Batu karang yang penting.
Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosa, mengakui kesalahan, dan mohon ampun kepada Tuhan dalam karya Kristus. Karena dosanya diampuni, hidupnya kembali bersih, dan hidupnya ada dalam terang. Maka terimalah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 12 yang ketiga. Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang kehidupan." Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Itulah berita anugerah yang kita terima, mengingatkan bahwa hanya teranglah yang akan menuntun langkah kita supaya tetap berjalan dalam kasih Allah. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga akan menerima petunjuk baru sebagai pelita yang akan memandu jalan hidup kita untuk tetap terus dalam jalan damai sejahtera. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 menjadi pelita kehidupan kita, petunjuk hidup baru kita yang demikian berita kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Berita anugerah dan petunjuk baru akan kita sanggupi dengan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jumat 10, baitnya yang ketiga dan kelima.
Allah yang kekal, Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah yang berkenan pula kami panggil Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau telah merawat kami. Dan terima kasih karena Engkau telah memanggil kami dari segala macam kesibukan kami, kecongkakan kami, kesombongan kami. Engkau melembutkan hati kami untuk menerima panggilan yang bergaung lembut di sanubari kami untuk datang menghampiri persekutuan umat yang Engkau selamatkan, untuk merawat keselamatan, untuk memuji Engkau, mengucap syukur sekaligus untuk menerima pengajaran dan sapaan sabda-Mu. Sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur, ungkapan syukur kami naikkan melalui pujian kami, sapaan kami, senyuman kami, dan kebersamaan kami yang tulus. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tengah sukacita ini Tuhan, kami teringat dan mengingat akan sanak saudara kami, kerabat kami, handai tolan kami yang hari ini karena berbagai macam persoalan kehidupan tidak bisa meluangkan waktu, tidak bisa mendengar panggilan Tuhan yang mengasihi mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Jikalau ada yang merasakan sedih, Tuhan beri penghiburan. Dan jikalau ada yang sengaja membangkang, undur, membelakangi panggilan Tuhan, Tuhan pun yang mengasihi mereka dan mengajar mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan dalam wujud persekutuan gereja Tuhan. Jemaat Tuhan di GKJ Wolo senantiasa Engkau rawat dalam segala keberadaan. Engkau padukan, Engkau satukan kami untuk terus melukis wajah Kristus dalam kehidupan bersama kami. Biarlah apa yang kami kerjakan adalah kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi alat Tuhan yang akan terus mewartakan kabar sukacita, pengampunan dosa, dan keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang boleh kami rayakan. Terima kasih atas keberadaan kami di negara yang luar biasa, elok permai, dan penuh dengan kelimpahan berkat Tuhan. Ajari kami untuk terus bersyukur dalam segala hal. Ajari kami untuk terus merayakan anugerah dan kasih Tuhan, menciptakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga tanda-tanda kerajaan surga, bahkan kerajaan surga, dapat kami rasakan dan rayakan di dalam kehidupan ini. Inilah seluruh kami Tuhan. Kami menyadari betapa lemahnya kehidupan kami oleh kuasa kedagingan dan ambisi kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Ada yang mungkin sudah mengaturkan persembahan. Jika ada yang belum, nanti saya dengan beredarnya kolektor boleh menyampaikan. Kita akan mengaturkan persembahan baik yang sudah disampaikan maupun yang belum. Namun dulu kita akan mendasarinya dengan sabda Tuhan yang saya ambilkan dari Ulangan 8 ayat ayat 16 dan 17. Nanti beredarnya kolektor Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 5. Ulangan 8 ayat 16 dan 17. Jadi kalau Bapak Ibu agak kaget karena saya pakai Alkitab terjemahan terbaru dari LAI, sehingga ada beberapa yang mungkin berbeda dengan terjemahan jalan. Demikian. Dia yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau, supaya mendatangkan kebaikan kepadamu pada akhirnya. Jangan sampai kau katakan dalam hatimu, kuasaku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kita aturkan persembahan. Sekali lagi baik yang sudah diaturkan maupun yang belum. Kalau yang belum boleh nanti saya berikan ke kolektor.
dengan iringan Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 5. Hidup kami adalah cinta kasih Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan Tuhan. Seluruh hidup kami Engkau yang Maha. Dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia harus terus dilanjutkan. Maka kami memberikan persembahan ini supaya pekerjaan Tuhan boleh terus terlaksana. Berkatilah persembahan ini sehingga berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja Tuhan. Dan jika sebentar lagi di tengah perayaan iman dalam ibadah Minggu Paskah kedua, kami hendak merenungkan sabda, membaca Alkitab dan merefleksikannya. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami mengerti dengan baik dan benar, supaya kami pun mampu melakukannya dengan baik dan benar. Hamba-Mu yang Kau kudus untuk menyampaikan sabda Tuhan berkati. Dalam Yesus Kristus Sang Sabda yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu bacaan leksionari hari ini adalah Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai yang saya akan baca Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Poin-poin sabda sudah saya tulis di renungan warta gereja. Grup sudah disampaikan, dan saya akan menjabarkannya dalam pewartaan sabda kali ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31 oleh LAI dibagi dari 3 perikop. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan terakhir, maksudnya Injil ini catat. Demikian berita Alkitab. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka.
Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-muridnya Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungmu. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikian bacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa. Demikianlah sabda atau tema atau judul khotbah dalam kebaktian kali ini, Minggu Paskah kedua. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam sebuah komunitas atau kelompok ada orang yang nyelekutis, kira-kira Bapak Ibu akan bersikap seperti apa? Nyelekutis itu dalam bahasa Jawanya ngeyel, baik ngeyel. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam sebuah komunitas, baik di keluarga, baik di satu RT, baik di satu dusun, desa atau dalam gereja, ada yang nyelekutis atau ngeyel, kira-kira biasanya sikap Bapak Ibu seperti apa? Menjauh. Kalau enggak dirasani, biasanya dijauhi, dirasani, jarang yang ditegur. Lu kenapa gak ditegur? Jadi ya Pak, diri malah ngamuk. Dan itu memang sudah wajar Bapak Ibu kalau ada kita dalam sebuah komunitas ono sing nyelekutis, jelek, megayu, pokoknya semuanya negatif. Dan biasanya itu akan menciptakan sebuah keretakan. Nek ora enek malah seneng mergo iso dirasani. Nek enek malah gak dan kon gek lunga ben iso ngrasani. Itulah gaya atau karakter manusia. Dan Bapak Ibu dan saudara, ternyata watak nyelekutis itu tidak hanya ada di zaman sekarang. Dari zaman dahulu. Dan bacaan Alkitab hari ini mengajak kita sadar bahwa salah satu di antara para murid pun ada yang nyelekutis, Thomas.
Saking orang meyakini Thomas berputih sampai saudara saya itu mengatakan, adalah kakak saya itu yang namanya Thomas ngeyel. Uangnya berjadinya Thomas mesti ngeyel. Sampai sejauh itu. Makanya dalam keluarga besar kami hanya 2 orang yang nama baptisnya Thomas dan dua-duanya ngeyel. Entah benar atau tidak. Tapi nampaknya memang berangkat dari cerita ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, setting cerita dalam Yohanes 20 ini adalah dalam durasi 1 minggu. Jadi kalau Bapak Ibu cermat akan bertanya nanti dalam PA, Pak kok sudah diembusi Roh Kudus? Kan kita belum Pentakosta. Kalau Pentakosta biasanya kita berangkat dari cerita Lukas. Kalau Yohanes simple. Jadi dalam satu peristiwa 8 hari bahkan 40 hari dirangkum dalam beberapa kali itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam cerita ini, dalam narasi ini, pasca Yesus ditemukan bangkit hari pertama Paskah, lalu menjumpai para murid atau kemudian malaikat menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lain. Petrus membuktikan. Nah, pada malam hari itu juga para murid berkumpul di sebuah tempat. Injil Yohanes tidak menunjukkan rumahnya siapa, hotel atau guest house atau homestay, tapi para murid sedang di situ kecuali Thomas. Lalu 8 hari kemudian mereka kembali berkumpul dan Thomas ada. Bapak Ibu, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu membayangkan kira-kira para murid itu selama 8 hari ngapain yang mereka kerjakan. Kan jarang ada yang ngajak kita berenung, pokoknya Alkitab ditompo. Jadi pasca malam itu hari Jumat tangkap disalibkan, kemudian Minggu bangkit, malamnya itu kan menemui para murid. Lah Yohanes melaporkan 8 hari kemudian yang kira-kira dongopo para murid. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam dunia imajinasi. 8 hari kemudian Bapak Ibu, mereka kembali bertemu. Dan Thomas ada. Thomas salah seorang yang menulis murid itu tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi ketika murid-muridnya lain memberikan informasi, Thomas menolak. Jadi pasca perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus, pasca Tuhan Yesus menghembusi Roh Kudus atau ruhnya kepada para murid selain Thomas, mereka bercerita, Tom, Tuhan sudah bangkit. Kan Thomas juga udah 3 tahun bersama dengan Tuhan dan apal kitab para nabi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi karena ngeyelnya, Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku di pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku, aku tidak akan percaya. Dalam bahasa Jawa, mukul sangat tegas suasana. Saat dulunya aku menduleke jariku ini, aku tidak percaya. Itulah Thomas. Tapi Thomas tipikal orang yang jujur, orang yang terbuka, orang yang tidak elak-elak. Kalau Bapak Ibu baca di beberapa catatan Alkitab, Thomas itu kalaupun dia elak-elak itu sudah pada pentokan. Nanti Bapak Ibu cek di Alkitab, di Injil saya lupa Injil apa. Ayo kita menuju ke sana. Lalu diingatkan, dulu di sana ada orang-orang yang musik kamu, tidak apa-apa. Lalu Thomas bilang, saya mau mati baik-baik. Nah, sekali Bapak Ibu dan Saudara, Thomas ini mewakili sebuah karakter yang terbuka, yang jujur, karakter yang nampaknya sulit diterima dalam kehidupan kita. Bukannya gak diterima, sulit diterima. Yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, meskipun Thomas berkata demikian, Injil Yohanes tidak melaporkan Thomas dibenci, Thomas disingkiri, atau mungkin Petrus yang berangasan ngantemi, gak ada cerita. Sebelum aku melihat bekas paku dan selanjutnya. Nah,
Nampaknya para murid sudah mendapatkan pengaruh positif pasca dihembusi oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit roh itu. Sudah ada perubahan karakter di antara 12 murid. Yudas sudah pergi, nggak tahu kemana. Beberapa catatan dia gantung, tapi saya nggak percaya dia gantung. Ada para murid yang berangasan, semisal Petrus, Simon dari Selot. Saya mau tanya dulu surah ini dulu. Sudah tahu informasi siapa Simon dari Selot? Itu murid yang paling keras. Dia itu penganut partai politik paling brutal pada zaman Tuhan Yesus, menentang orang-orang Romawi. Dia terkenal brutal. Nah, kalau melihat Thomas wis dikandani ape-ape kok malah jawabnya seperti itu. Bapak Ibu, jing Jumat enten PA, kalah penak ini, Pak ora sah PA. Nah, kita mau bersifat kandani malah protes atau seperti apa? Nah, dari bacaan tadi Bapak Ibu dan saudara, para murid sudah berubah. Yang berikutnya Bapak Ibu dan saudara, ketika di hari yang ke-8 mereka berkumpul dan Tuhan Yesus datang, Thomas ada. Tuhan Yesus juga tidak marah pada Thomas. Para murid juga tidak adul-adul. Kalau di renungan lama saya tulis, adul-adul itu apa ya bahasa? Oh bahwa adul-adul. Adul-adul itu apa ya? Caper, laporan. Saya bayangkan kalau para murid belum dewasa adul-adul. Guru itu loh si Thomas, masa orang percaya Tuhan tak bangkit. Para murid mengizinkan semuanya dalam penyelenggaraan Allah dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kesekian yang kedua kalinya, Tuhan Yesus memanggil Thomas, Tom. Dalam bahasa saya, Tom, sini, ini tanganku yang ada luka. Ini kakiku dan lambungku yang terluka. Lakukanlah sesuai janji. Apakah kemudian Thomas melakukan itu, Bapak Ibu? No. Thomas tidak melakukan. Dan Thomaslah murid pertama yang mengungkapkan pengakuan iman paling pertama. Ya Tuhanku dan Allah. Inilah pengakuan iman yang pertama kali. Credo. Sekarang kita menerima dengan 12 pengakuan iman rasmi, tapi dimulai dari Thomas. Thomas mengalami pengalaman yang luar biasa meskipun sempat balelo dan kemudian menempatkan pengalaman itu untuk kemuliaan dan kuasa Allah dalam Kristus. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungmu. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita bergereja seringkali dipertentangkan antara melihat dan percaya dan tidak melihat kemudian percaya. Ini seolah menjadi dua kubu yang saling bersaing sampai saat ini. Lebih baik percaya tanpa melihat. Dan seolah-olah karakter Thomas ini disingkiri. Padahal Thomas berani untuk meniti jalan iman yang jujur. Jalan iman yang original, yang asli. Untuk apa semuanya? Untuk kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga sering berjumpa dengan pengalaman-pengalaman seperti yang dialami para murid. Ono sing balelo ora gelem ngumpul kayak tadi sapaan kitab Ibrani 10 ayat 25. Janganlah hendaknya engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Thomas juga seperti ya. Tapi yang menjadi teladan kita adalah mari kita meniti jalan iman seperti Thomas. Berani untuk tanda kutip dipermalukan. Thomas juga gak merengek ketika ketemu. Tuhan saya sudah percaya kok. Mari bayangkan situasi kayak gini. Thomas satu-satunya orang yang gak percaya. Ngeyel dipanggil Tom.
dulekno drijimu, lodokno tanganmu. Thomas juga enggak ngerapek-ngerapek, enggak gitu Tuhan, itu hanya Yohanes sama Yakobus saja kok, enggak. Thomas berani mengambil resiko untuk tidak percaya dan berani mengambil resiko untuk malu, tapi kemudian mengalami daya kekuasaan, kemuliaan Allah. Kenapa Thomas berani mengatakan ya Tuhanku dan Allah? Karena Thomas mengalami apa itu kemuliaan. Thomas mengalami kuasa Allah dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita berani memilih pilihan hidup. Dari Thomas kita bisa belajar bahwa hidupnya lain itu tidak pas. Tapi hidup sakar video juga tidak cocok. Bisa jadi selain Thomas dan Yudas, Bartimeus, Tadeus, Alfeus, dan lian-liannya itu hanya ikut-ikutan, bisa jadi. Lagi bisa jadi. Nah, yang saya katakan lagi, sekali lagi, inilah kutis menjadi, tapi toh itu pun dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemuliaan dan kuasa. Thomas juga tidak pengen dipuji. Thomas juga tidak pengen disuguh-suguh. Karena apa? Bagi Thomas, bagi dialah kemuliaan dan kuasa. Yang terakhir dalam sabda ini, mari Bapak Ibu kita meniti jalan iman yang orisinil, jalan iman yang asli, bukan iman katanya, bukan iman menurut dia, tapi iman. Kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sejati. Karena hanya dengan cara inilah gereja akan bertumbuh. Loh Pak, apakah kalau nggak ke gereja itu dosa? Saya bukan Tuhan, bukan satpamnya Tuhan, bukan, saya nggak tahu dosa atau tidak. Cuma ajaran gereja kita itu kalau tidak dirawat bisa jadi hilang. Oleh karena itu mari kita menyadari bahwa kita itu diberi anugerah Tuhan, yaitu keselamatan. Kita perlu rawat. Makanya mari dalam perawatan ini kita akan menemukan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Di situ kita akan mengakui bahwa segala kemuliaan hanya untuk Dia. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa itu. Mari Bapak Ibu, pengalaman Thomas menginspirasi kita. Yang pertama, jangan takut untuk berbeda. Yang kedua, jangan takut untuk malu. Yang ketiga, jangan takut untuk mengakui apa yang dialami. Seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allah. Sekali bisa tegaskan, Thomas tidak harus menepati janjinya. Lu janji apa Pak? Kelakon duleke kelukanya enggak. Tapi tetap percaya. Dan dari dulu Thomaslah pengakuan gereja pertama muncul. Kredo gereja muncul. Ya Tuhanku dan Allah. Mari bersama-sama kita meniti jalan iman seperti para murid dalam segala keberbedaannya, tetapi tetap membangun persekutuan yang kompak. Setelah peristiwa Yohanes 20 ini, menurut versi Yohanes, para murid setelah diurusi oleh Roh Kudus di ayat 22 tadi melanjutkan tugas panggilan dan berpisah. Kalau di Lukas yang akan kita ikuti sebagai dalam gereja di Pentakosta, pasca turunnya Roh Kudus, para murid berpisah satu dengan yang lain dan jarang yang ketemu lagi. Tapi akibatnya bisa kita alami sampai saat ini. Tanpa pengorbanan para murid, para rasul, termasuk Thomas yang sempat balelo, mustahil gereja sampai di Indonesia. Maka mari kita sambut semuanya sebagai kemuliaan dan kuasa Allah melalui karya Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat ini.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Saya nyatakan. Hanya untukmu-lah kuasa dan kemuliaan itu Tuhan. Terima kasih karena dalam panggilan ibadah ini Engkau menyapa kami melalui peristiwa penampakan di pasca kebangkitan. Para murid dalam suasana gelisah, takut dan khawatir menutup seluruh pintu dalam rumah. Engkau berkenan hadir dan Thomas tidak bersama. Thomas meniti jalan iman dalam kemandirian dan kesendirian. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang benar-benar tidak dialami. Namun pada akhirnya, pasca mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Yesus, Thomas mengaku iman, bahkan mengungkapkan pengakuan gereja yang pertama, ya Tuhanku dan Allahku. Itulah jalan iman Thomas yang mengantarkan dirinya menempatkan Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan. Gereja Tuhan dibangun oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu ya Allah dalam Kristus. Gereja Tuhan terbangun karena kebangkitan yang memiliki kuasa. Gereja terbangun karena perjumpaan-perjumpaan yang luar biasa dengan Engkau yang hidup. Maka biarlah kami meniti jalan iman secara asli, secara original, seperti yang dialami Thomas. Dan dalam perjumpaan itu hanya pengagungan Engkau, hanya kemuliaan yang terwujud nyata. Gereja Tuhan harus tetap terus berdiri, bahkan terus berkembang, dan itu hanya boleh berjalan, hanya dapat terlaksana oleh karena kemurahan. Maka pakailah kami, sertailah kami, tuntunlah kami untuk meniti jalan iman dan mengalami perjumpaan yang sejati dengan Engkau, sehingga gereja boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengakhiri ibadah dengan sukacita dan melanjutkan tugas panggilan kehidupan dalam keseharian. Mohon anugerah Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan bagi berdiri kita nyanyikan video Jumat 249 bait 1 dan 3. dan diresapi di dalam hati masing-masing.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Untuklah di tempat ibadah ini kembali dalam tugas panggilan keseharian saudara-saudara, dan karena itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.